saya akan membacakan laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa perubahan atau APBDSP, karena di tahun 2022 kita melakukan perubahan APBDSP. Yang pertama, sumber pendapatan, yaitu dari AJD atau APBD kabupaten. Di situ ada sirtap, tunjangan dan sebagainya, yaitu sebesar 250.676.028 rupiah. Kemudian pendapatan dari bagi hasil pajak atau PPH sebesar 15.871.000. Kemudian yang bersumber dari APBN atau dana desa sebesar 806.820.000. Kemudian kegiatan yang pertama, siltap kepala desa sebesar 29.124.000. Jaminan sosial kesehatan perangkat sebesar 1.219.000. Siltap perangkat desa sebesar 196.632.000. Kemudian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang pertama ATK Pemdes atau alat tulis kantor sebesar 9.600.000. Alat listrik 1.140.000. Bahan bakar minyak atau BBM 170.750.000. Belanja cetak dan pengadaan 1.050.000. Biaya makan minum. Nah, di sini perlu saya sampaikan, personal pemerintahan desa, biaya makan minum kita 1 tahun itu 4 juta. Tapi mungkin rekan-rekan perangkat desa ataupun yang lain memahami, kita mungkin pengeluaran kita lebih dari 4 juta. Terakhir saya bayar di warung, di sini ada utang makan minum kita sebesar 1.600.000. Kemudian perjalanan dinas di dalam kabupaten keseluruhannya 55.377.000. Personal perkantoran lainnya 1.854.000. Belanja pemeliharaan aset 4.750.000. Kemudian tunjangan BPD sebesar 57.600.000. Operasional BPD sebesar 15.377.000. BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan BPD ini ada 2 orang yang tidak bisa kita stop ataupun kita urus. Di sini nanti ada sisa silpa kita, yaitu sebesar 3.115.000. Jadi ini dari dua anggota BPD kita kemarin saya telah ke BPJS Kesehatan, ada yang aktif di perusahaan. Cuma ada penjelasan dari pihak BPJS Kesehatan, andai pun yang bersangkutan mau dari istilahnya dari desa, berarti yang di perusahaan bisa dicabut. Nah, karena ini mungkin di sini Pak Rito ataupun Pak Iwan memahami, memang untuk BPJS Kesehatan ini tidak bisa diklaim. Jadi itu harus kita simpanan di tahun ini. Nanti kita setorkan ke rekening desa, kemudian bisa kita gunakan anggarannya di tahun 2023. Kemudian untuk insentif RT yaitu 14.400.000.
Untuk administrasi SDGs 2.430.000. Kemudian untuk penyusunan APBDes 5.110.000, penyusunan RPJMDes kepala desa kemarin yang terpilih dari 2021-2027 itu 4.550.000. Penyusunan LPJ 5.542.000. Kemudian dokumen wilayah desa kita sudah melaksanakannya kemarin dari pengukuran pembuatan peta sampai pada batas-batas wilayah itu sebesar 13.881.000. Kemudian pajak bumi dan bangunan 1.990.000. Untuk desa Nangga Mendatai, setahu saya dari saya terlibat di pemerintahan desa itu kita tidak pernah yang namanya menagih PBB ke rumah-rumah. Jadi itu sudah ditanggung oleh pihak desa. Kemudian untuk pelaksanaan bidang pembangunan yaitu sebesar 120.384.600 dengan subbidang sebagai berikut. Bidang pendidikan yang pertama guru honor PAUD 2 orang itu 12 juta per tahun. Kemudian untuk operasional PAUD 2.900.000, pengecatan gedung PAUD 1.400.000, guru honor ngaji yaitu sebesar 3 juta, guru honor SD kelas jauh yaitu 6 juta. Cuman di APBD sedang 2022 belum kita anggarkan. Cuman 4 bulan terakhir dia mengajar sudah kita bayar, itu insentifnya 500.000 per bulan. Kemudian pengadaan fasilitas pendidikan 12 juta. Kemudian gaji angkutan anak sekolah atau yang membawa rental itu 12 juta, 1 juta per bulan. Sementara di APBD cuma 6 juta. Jadi 6 jutanya kita tutup lagi. Kemudian bidang kesehatan, bantuan rehab gedung istri kita saya swingkan sedikit, kemarin itu 2 juta. Di APBD mungkin itu tidak ada, cuman saya swing dananya 2 juta untuk bantu daripada dana kompensasi PKG kita. Kemudian bidang kesehatan untuk posyandu desa 25.200.000. Yang kedua yaitu insentif bidang desa. Insentif bidang desa ini kita ada 2, yaitu yang pertama itu petugas kesehatan di sini, dan yang kedua bidan di Surang, karena dia yang mengurus posyandu ibu hamil. Jadi kita masing-masing kasih insentif sebesar 1.200.000 per orang, dan itu juga tidak ada di APBD tahun 2022. Jadi dananya kita kasih, insentifnya kita kasih. Kemudian untuk kader KPM, petugas kader KPM 6 juta, operasional KPM 1 juta, kegiatan fokus stunting 1.200.000. Mungkin barang kemarin kita ada mendapat bantuan dari dinas BKKBN, masih ada di tempat rumah saya itu, saya tengok tuh banyak sekali baliho, ada 10 baliho belum kita itu. Mungkin itu kita untuk nanti persiapan deklarasi ODE, karena desa kita di tahun 2023 kemungkinan menjadi akan mengadakan deklarasi desa ODE. Kemudian untuk bidang pembinaan masyarakat, insentif ansip desa 6 orang 10.800.000, kegiatan pemuda dan olahraga 15.400.000, insentif ketua adat 6 juta,
kegiatan PKK desa 10.075.000. Kemudian alat musik, penambahan alat musik sebesar 3.500.000, dan itu juga tidak ada di APBD 2022. Jadi kemarin karena itu meminta untuk mohon untuk kalau nggak salah saya speaker dapat buat saya. Kemudian kegiatan sunatan massal, dan itu juga tidak ada di APBD. Jadi kita bantu juga sebesar 2 juta sunatan massal. Kemarin kita bantu dari mulai transportasi apa segala sampai kita patung-patungan dari kawan-kawan kita yang di Serawai yang mengadakan itu. Desa kita kemarin itu kasih uang 1 juta, dan itu bukan untuk anak-anak di sini dan kawan-kawan. Kemarin itu kita melakukan sunatan massal itu sampai ke desa Musapori, Ambalau. Jadi kita cukup berterima kasih kepada rekan-rekan istilahnya yang dari Kecamatan Serawai yang dinaungi oleh Pak Suma itu untuk desa-desa muslim di Kecamatan Serawai ataupun Ambalau itu selalu menjadi perhatian kita semua. Kemudian untuk kegiatan BKKBN tahun dari Dinas KB kemarin itu kalau tidak salah saya, dihitung saya tahun 2022 mungkin ada 8 kali melakukan pertemuan, dan itu juga tidak ada di APBD 2022. Namun karena itu bersifat hal yang harus kita laksanakan, kita keluarkan juga anggarannya sebesar 2.400.000. Kemudian untuk kegiatan PHBI itu sebesar yang pertama 5 juta, kemudian kita bantu lagi 1 juta menjadi 6 juta rupiah. Di APBD mungkin 5 juta karena salah saya, cuman karena kekurangan dana kemarin kita melaksanakan beberapa kegiatan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, kita bantu lagi 1 juta rupiah. Kemudian bantuan untuk masjid kemarin mungkin itu awal-awal saya menjabat jadi kepala desa, di situ bantuannya langsung kita realisasikan, cuman pendanaannya di tahun 2023 itu pembelian genset sebesar 5 juta rupiah. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat, pengadaan bibit ikan ketahanan pangan kemarin sebesar 53.375.000, pengadaan bibit sawit sebesar 90 juta. Nah, pengadaan bibit sawit ini masih ada yang belum kita belanjakan, yaitu Roundup. Jadi mungkin sini perlu saya sampaikan, kita akan melakukan pembagian Roundup nanti ke kelompok itu setelah sawitnya ditanam. Jadi itu penekanan dari kita pemerintah desa. Kalaupun dibagi sekarang, saya rasa mungkin ada yang tidak disemprotkan ke sawit yang telah kita bagikan. Kemudian dari relokasi BLT, dana BLT DD kita kemarin, kita ada pembelian tanah kebun desa, yaitu yang sebelahan yang telah kita kemarin itu sebesar 17.879.600. Kemudian penanggulangan bencana BNPDB 70 KK sebesar 252 juta. Kemudian untuk penanganan COVID, kegiatan vaksin di sini ada, mungkin awal-awal saya kemarin ada kegiatan melakukan vaksin ke desa, itu kita bantu dari dinas kesehatan yang datang ke sini, kita bantu 3 juta. Kemudian kita melakukan pembersihan lingkungan desa, satu dusunnya 1 juta, jadi 3 juta. Kemudian untuk rumah isolasi, karena kemarin setiap tahun kita membangun rumah isolasi di sana, di pertigaan
itu setiap tahun tidak sampai 1 tahun itu langsung rusak. Jadi saya ada inisiatif, cuman kemarin sudah saya koordinasikan dengan BPD, ke BPD dan perangkat desa, kita rehab rumah yang cagar budaya ini. Itu kita melakukan perehaban, yaitu dari mulai membuat kamar sampai pada pembuatan WC. Mungkin itu lebih berguna saya rasa daripada kita bangun sekali bangun barang itu langsung tidak kelihatan. Itu sebesar 5.200.000. Kemudian untuk insentif COVID 6.200.000. Penyemprotan desinfektan kita melakukan kemarin bersama-sama dengan pihak kecamatan, itu sebesar 2 juta. Kemudian untuk penyaluran BPDD 1 juta. Terus terang yang penyaluran BPDD yang diikuti Pak Camat itu saya lupa itu yang warung di tempat Bang Surah itu masih ada satu ya, 1 kali yang ada kunjungan Pak Camat yang ikut di sini. Saya lupa kemarin, itu sudah saya konfirmasi sama beliau tentang materi Ibu Keserawainya. Jadi kemudian untuk operasional penyaluran BPDD sebesar 4 juta, karena kemarin ada beberapa tim dari kecamatan yang ikut dan kita menanggung transport mereka pergi ke desa. Kemudian untuk baliho itu 400.000 dan operasional beras bantuan banjir itu sebesar 800.000. Jadi total pengeluaran sebesar 1.171 juta. Silpa tahun berjalan yaitu sebesar 3.115.000. Adapun sumber dana daripada Silpa ini yaitu dari BPJS Kesehatan 2 anggota BPD kita. Kemudian di sini juga ingin saya sampaikan bahwa di tahun 2022 kita banyak sekali melakukan ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar BPD. Yang pertama yaitu ada BIMTEK KPN ke kecamatan, itu kontribusinya 500.000. Kemudian ada BIMTEK batas desa juga, kontribusinya juga 500.000. BIMTEK Sikadis ke kabupaten itu 700.000. Kemudian akomodasi 17 Agustus 2 juta. Kontribusi kepala dinas kemarin yang kunjungan ke Kecamatan Serawai dan juga ke Kecamatan Ambalau, dan kita juga ada melakukan dari desa memberikan sumbangan itu sebesar 1 juta. Mungkin langsung saya yang mengantar kemarin, karena itu yang pakai istilahnya kendaraan saya, jadi tidak dihitung kendaraannya itu. Jadi kawan-kawan atau patungan itu untuk biaya transportasi uang minyak. Kemudian sumbangan kita ada sumbangan ke dinas DPMPD untuk renovasi pagar itu. Desa kita kemarin menyumbang sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ada juga proposal masuk ke desa kita, ada 2 proposal. Yang pertama dari Surau Al-Qadir itu desa Bekasari, kita juga sumbang 500.000. Kemudian proposal ada proposal dari Patayat kemarin itu, Patayat MUI itu kita juga sumbang 500.000 untuk bangun pesantren. Kemudian acara 1 Muharram kita juga bantu untuk biaya transportasi ustadz sebesar 700.000. Kita bantu konsumsi itu makan minum sebesar 400.000, jadi 1.100.000. Jadi mungkin di APBD tahun 2022 APBD perubahan belum 100% kita laksanakan,
jujur, karena di tahun 2022 banyak sekali jenis-jenis kegiatan yang di luar perkiraan kita, yang di luar APBD. Salah satunya tadi yaitu masalah BIMTEK. Untuk BIMTEK di kabupaten kita tidak pernah tidak ikut atau mengikutkan yang bersangkutan. Di hitung-hitungan saya, BIMTEK yang di luar APBD di kabupaten kemarin itu lebih dari 5 kali. Jadi itu di luar APBD. Kemudian di sini juga ingin saya sampaikan, setiap ada warga kita baik yang sakit ataupun yang meninggal, kita tidak pernah sampai hati dari pemerintah desa tidak mengulurkan sedikit bantuan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga masalah dana kompensasi PKD. Kemarin di tahun 2022 kita ada menerima dana kompensasi PKD sebesar 26 juta sekian, dan dananya itu kita gunakan untuk renovasi SD kelas jauh kita. Alhamdulillah sekarang sudah mulai progres pekerjaan, dindingnya sudah mungkin rampung semua, tinggal kita ngecor lantai. Tapi kemungkinan mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita bisa menyelesaikan pembangunan gedung SD kelas jauh kita itu melalui dana kompensasi tanah kas desa. Karena mungkin Pak itu ataupun Pak Iwan ataupun Pak Akwan tahu bahwa untuk pembangunan pendidikan seperti gedung itu memang tidak bisa dari dana desa dimasukkan di APBD, itu tidak bisa. Yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya secara pribadi ataupun jabatan saya sebagai kepala desa, mungkin di tahun 2022 masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya lakukan ataupun kebijakan saya yang menyimpang. Saya mohon pendapat ataupun kritik dan saran yang bersifatnya membangun guna untuk kelancaran ataupun kemajuan desa kita ini. Untuk tahun 2023 yang berjalan ini, mungkin kegiatan prioritas kegiatan mungkin kita semua sudah tahu, yaitu yang pertama tadi BNPDB itu masih wajib 10%, kemudian ketahanan pangan 20%, dan ada 3% itu kalau tidak salah saya bidang pemerintah desa atau bahasa kerennya itu ADART, itu bisa digunakan untuk kegiatan konsultasi atau koordinasi ke luar ke kecamatan ataupun ke kabupaten yang masih di dalam daerah. Kemudian dana desa kita di tahun 2023 yaitu sebesar 752.643.000 itu bersumber dari APBN. Kemudian yang bersumber dari APBD kabupaten itu sebesar 45 juta, dan dari bagi hasil pajak sebesar 11.750.946 rupiah. Jadi nanti kita bersama-sama untuk menggodok anggaran pendapatan dan belanja desa
desa kita di tahun 2023 ini, karena kemungkinan kita masih mampu ataupun masih bisa untuk mendapatkan fisik, karena PDD kita cuma 10%, dan itu marilah kita bersama-sama kira-kira apa yang benar-benar menjadi prioritas di desa kita ini. Nah, kemudian untuk ketahanan pangan 20%. Nah, kita sama-sama nanti apa yang jadi yang benar-benar bisa untuk membantu pendapatan atau perekonomian warga kita betul kita salurkan dalam hal apa nanti untuk yang 20% ketahanan pangan. Mungkin dua poin itu yang penting, yang lebih penting di tahun 2023. Mungkin nanti saya akan serah terima baliho laporan realisasi dan PDD kepada pihak BPD. Kemungkinan untuk LPG itu masih dalam proses pembuatan. Nanti akan kami dari pemerintah desa akan mengkopi satu untuk kecamatan, satu untuk kabupaten, nanti mungkin 2 di dinas BPD ataupun inspektorat, kemudian untuk desa. Mudah-mudahan dalam agenda kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan.